Halo Sobat Kinima, berjumpa lagi dengan Kinima Sports. Dalam tinju, mendapatkan satu pukulan knockout sangatlah sulit. Apalagi untuk mendapatkan satu pukulan knockout di detik-detik pertama pertarungan. Tentu lebih sulit lagi. Namun, ternyata tidak bagi 10 petinju ini yang telah Kinima Sports rangkum dari berbagai sumber. Bagi mereka, memenangkan pertandingan tinju melalui knockout, bahkan dengan waktu yang sangat singkat, atau mungkin dengan hanya satu pukulan saja, terlihat sangat mudah. Para petinju ini berhasil menumbangkan lawan mereka ke atas kanvas hingga tertidur pulas hanya dengan satu pukulan saja. Tak lain dan tak bukan, mereka menggunakan kekuatan dan akurasi. Nigel Benn, Mike Tyson, Bernard Hopkins, dan Gerald McClellan adalah contoh di antara petinju-petinju yang kami tampilkan. Namun sebelum kita lanjut ke video, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya bagi yang belum, agar tidak ketinggalan update terbaru dan keren lainnya dari Kinima Sports. Inilah 10 kemenangan knockout tercepat dalam sejarah tinju. 10. Nigel Benn versus Leon Morris. Nigel Benn memiliki julukan The Dark Destroyer, tidak terkalahkan sebagai seorang profesional dan meraih KO ke-6 secara berturut-turut saat melawan Leon Morris. Benn adalah orang yang harus diperhatikan. Lihat saja beberapa knockouts yang dia miliki. Betapa kuat pukulan knockoutnya yang hampir menyamai pukulan knockout yang dimiliki oleh Mike Tyson di masa muda. Nigel Benn berjalan menembus musuhnya seolah mereka adalah gumpalan debu. Sembilan. Nigel Benn versus Ian Chandler. Nigel Benn telah membuktikan keganasannya sekali lagi, dan kemenangan kali ini telah membuat rekor barunya sebagai salah satu kemenangan knockout paling keras dan paling cepat dalam karirnya. Memiliki rekor 10 kemenangan beruntun yang semuanya diraih via knockout. 7 diantaranya terjadi di babak pertama. Kali ini Benn mendapat Ian Chandler sebagai mangsanya. Kemenangan Benn atas Chandler kali ini melanjutkan untuk mengkompilasi rekor 42-51 dengan 35 knockouts. Benn juga memenangkan gelar kelas menengah ringan WBC yang berhasil dia pertahankan beberapa kali. Delapan. Mike Tyson versus Dan Kozat. Iron Mike Tyson memegang rekor knockout tercepat dalam sejarah tinju amatir. Knockout cepat dan ganas yang dialami Dan Kozat adalah sebuah gambaran tentang apa yang akan terjadi di juara tinju kelas berat di masa mendatang. Setelah kemenangan knockout cepat dan ganas atas Dan Kozat, Mike Tyson menjadi pemain profesional 3 tahun kemudian, dan dalam 19 pertarungan profesional pertamanya, ia mengalahkan 19 lawan secara beruntun. Hey coach, 8-second knockout the first round. 8-second knockout. Yeah, he said the right hand. 7. Jim Thunder versus Crawford Grimsley. Jim Thunder adalah seorang petinju Samoa. Dia baru saja kalah dengan John Ruiz 2 bulan sebelum pertarungannya dengan Grimsley. Crawford Grimsley yang saat itu memiliki rekor 21 bertemu dengan Jim Thunder, petinju dengan rekor 31-7 dengan 25 kemenangan knockouts. Sebelum pertarungan ini, Grimsley telah bertarung dengan Josh Foreman selama 12 ronde di Jepang. Namun, saat bertemu Jim Thunder, Grimsley dikanvaskan hanya dalam 13 detik dan dengan satu pukulan. Gerald McClellan versus Jay Bell. Gerald McClellan secara luas dianggap sebagai salah satu pemukul paling keras dalam tinju.
dengan persentase knockout sebesar 85% di 31 kemenangan. Kekuatannya membantunya memenangkan gelar kelas menengah WBO dengan mengalahkan John Mugabe. Gerald McClellan mempertahankan gelarnya untuk yang kedua kalinya saat melawan Jay Bell yang hanya berdurasi 20 detik saja. Lima, Chris Eubank versus Reginaldo dos Santos. Chris Eubank adalah mantan petinju kelas menengah dan kelas menengah super yang merupakan salah satu petinju terbaik yang dimiliki Inggris. Gelar internasional WBC yang kosong dipertaruhkan dalam pertarungan melawan Reginaldo dos Santos kali ini. Santos memiliki rekor 11-3 dan diharapkan untuk mengalahkan Eubank di pertandingan yang berlangsung di Royal Albert Hall di Kingston, London, Inggris. Santos tertidur pulas di atas kanvas dalam waktu 20 detik saja dan hanya membutuhkan satu pukulan setelah bel dibunyikan. Empat, Naseem Hamed versus Said Lawal. Dalam mempertahankan gelar kelas bulu WBC pertamanya, Naseem Hamed berhasil menjatuhkan Said Lawal di atas kanvas. Wasit yang seharusnya menghentikan pertarungan mengizinkan Lawal untuk melanjutkan kembali pertarungan. Naseem Hamed yang bermain-main dengan Lawal akhirnya bosan hingga memutuskan untuk segera mengakhiri pertarungan. Lawal terjatuh untuk yang kedua kalinya dan secara efektif pertarungan dihentikan. For your information, dramatic entrance atau pembukaan pertarungan mereka berlangsung selama 10 menit, sedangkan pertarungan mereka hanya berlangsung selama 35 detik. Kira-kira, apakah para penggemar menyesal untuk biaya karcis yang telah mereka beli? Semoga para penggemar dapat menemukan nilai karcis mereka dengan cara tertentu. Tiga, Bernard Hopkins versus Steve Frank. Bernard Hopkins baru saja mengalahkan Segundo Mercado untuk memperebutkan gelar kelas menengah Super IBF yang kosong pada tahun 1996. Di sisi lain, ada Steve Frank yang saat itu memiliki rekor 15-21. Hopkins melepaskan tembakan kanan yang membuat Frank tersungkur 15 detik memasuki pertarungan setelah prosesi sebelum pertarungan yang panjang. Dua, Jeremy Williams versus Arthur Weathers. Jeremy Williams telah memenangkan 9 pertarungan berturut-turut via knockout. Tetapi Arthur Weathers datang dan berharap untuk mengakhiri rekor itu. Namun sayangnya, Weathers dijatuhkan hanya beberapa detik setelah lonceng tanda dimulainya pertarungan berbunyi. Beberapa detik kemudian, semua berakhir. Wasit menghentikan pertarungan. Jeremy Williams menang atas Arthur Weathers via knockout dalam 10 detik. Satu, Sechiu Powell versus Cornelius Bundrage. Di dalam pertarungan kali ini, ada 3 pukulan dan 3 knockdown. Sechiu Powell tidak terkalahkan dalam pertarungan showbox-nya, terutama dengan Cornelius Bundrage. Showbox adalah ajang pembuktian tinju bagi para prospek top yang bertekad untuk memperjuangkan gelar juara dunia, yaitu dengan mencocokkan juara muda dengan lawan terberat mereka.
Saat ini, lebih dari 75 petarung showbox telah menjadi juara dunia. Bundrich berbekal catatan 21-0 pada saat itu, dan kedua petinju berada di atas kanvas segera setelah bel berbunyi. Mereka berdua kemudian bergegas berdiri, tetapi Powell menjatuhkan Bundrich lebih dulu dengan satu pukulan. Nah, Sobat Kinima, itulah 10 kemenangan knockout tercepat dalam sejarah tinju yang kami kumpulkan dari berbagai sumber. Bagaimana dengan kalian? Adakah pertarungan tinju dengan kemenangan knockout yang lebih cepat dan lebih spektakuler dari pertarungan-pertarungan tadi? Sampaikan pendapatmu di kotak komentar di bawah, dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video-video lainnya. Salam.